Shalom. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan Sehati dalam Doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita bersyukur boleh mengalami perjumpaan pada saat ini. Kembali ada suasana yang begitu berbeda yang boleh kita rasakan dalam tayangan Sehati dalam Doa pada hari ini. Bersama dengan tim multimedia Gereja Toraja Jemaat Warakas, kami berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Jakarta, yaitu di Taman Mini Indonesia. Dan kali ini kami berada di salah satu tempat yang begitu indah di wilayah Taman Mini Indonesia ini, yaitu destinasi wisata dari Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita patut mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kita. Meskipun terkadang pasang surut perjalanan kehidupan ini, tapi kita yakin dan percaya Allah tetap peduli dalam seluruh keberadaan kehidupan yang kita jalani saat ini. Kita akan dituntut oleh sebuah perenungan bersama tentang apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita. Sejauh mana kita mensyukuri itu di hadapan Tuhan, bahwa ternyata dari kekurangan, dari keterbatasan, ketika itu kita nyatakan dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan, itu membawa berkat yang luar biasa bagi kehidupan, khususnya dalam kehidupan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita fokus untuk bersama-sama berada di hadirat Tuhan pada saat ini. Kita menaikkan pujian dan sembah kita di hadapan Tuhan lewat kidung pujian. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur pada saat ini Engkau mempersatukan kami baik selaku pribadi, baik sebagai keluarga, untuk bersama-sama berada di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu dalam persekutuan ini dan merenungkannya serta memberitakannya. Mohon hikmat, kekuatan, dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi bahagian kami, hikmat dan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 14 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Matius 14 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu,
Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Amin firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita malam ini seperti yang kami sudah ungkapkan di awal daripada sehati dalam doa ini, yaitu apa yang ada padamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ungkapan bijak yang mengatakan begini: kalau Anda tidak bisa memberikan makan kepada 100 orang, paling sedikit berikan kepada 1 orang. Ungkapan bijak ini disampaikan oleh Agnes Gonza Bojaziu, yang kita kenal dengan nama Bunda Teresia. Ia memberikan pengabdian diri yang sungguh luar biasa, melayani orang-orang miskin yang ada di Kalkuta, di India. Melalui pelayanannya, kita diajak untuk bagaimana berbagi bagi sesama dalam menjalani kehidupan ini. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, matra dan ukuran yang kerap kali kita gunakan dalam memberi adalah kelebihan. Kebanyakan orang berpikir kita baru bisa berbagi ketika kita memiliki kelebihan. Bagaimana mungkin kita dapat berbagi justru kita berada dalam kekurangan? Ini sebuah paradoks, ini sebuah ironi yang tentunya tidak semua orang bisa lakukan, bahwa ia dapat memberi justru ketika ia berada dalam kekurangan atau ia berada dalam keterbatasan. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini memberikan sebuah tuntunan dan hikmat bagi kita semua. Bagaimana Yesus dan murid-murid memberikan makan kepada 5.000 orang. Setelah sekian waktu lamanya, orang banyak mengikut Yesus untuk mendengar pemberitaan firman yang disampaikannya. Yesus tahu bahwa mereka sudah berada dalam kelaparan. Mereka lelah. Mereka membutuhkan asupan energi yang dapat kembali membangkitkan kekuatan dan semangat bagi mereka. Karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Dan murid-murid mengatakan kepada Yesus, yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Dengan kata lain, bagaimana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan ini dapat memberi makan kepada 5.000 orang? Itu baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Dan mungkin 5 roti dan 2 ikan itu hanya cukup bagi mereka, Yesus dan murid-murid. Tapi ketika Yesus mengatakan apa yang ada padamu, dan murid-murid itu memberikan apa yang ada itu kepada Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia mengucap berkat atasnya. Dan kemudian memerintahkan murid-murid untuk membagikannya kepada semua orang yang ada pada saat itu. Dan luar biasa, 5 roti dan 2 ikan itu dapat dinikmati oleh 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara, kisah ini sudah sering kita dengar. Dan semakin kita merenungkan, ada begitu banyak hal yang dapat kita tarik, yang menjadi tuntunan, yang menjadi kekuatan, memberi inspirasi dan hikmat bagi saudara dan saya untuk meyakini bahwa ketika apa yang ada padamu itu engkau syukuri di hadapan Tuhan dan engkau nyatakan dalam kehidupan bersama, dalam memaknai kehidupan ini, yakinlah di dalam Tuhan apa yang kecil akan menjadi besar, apa yang sedikit akan menjadi banyak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Paling tiga, ada 3 hal yang dapat kita tarik dari perenungan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dengan kebutuhan, tidak hanya kebutuhan rohani kita, tetapi juga kebutuhan jasmani kita. Ada ungkapan bahwa ia tergerak dengan belas kasihan, bahwa kasih Tuhan adalah sebuah kepedulian yang menjaminkan kepada kita bahwa kekurangan dan keterbatasan kita akan selalu senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Ya, Yesus mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak hanya kebutuhan rohani kita, kebutuhan jasmani kita. Dan itu kita harus yakini. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 5 roti dan 2 ikan mencukupkan kebutuhan jasmani 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mensyukuri apa yang kecil, apa yang ada pada kita, ternyata itu memberikan dampak yang luar biasa bagi sebuah kehidupan. Jangan pernah rendah hati dengan mungkin talenta yang hanya seberapa yang ada pada kita. Jangan pernah minder oleh karena keterbatasan-keterbatasan kita. Tapi yakin dan percaya, ketika itu kita taruh dan kita bawa kepada Tuhan, dan kita syukuri itu di dalam Tuhan, percaya bahwa apa yang terbatas, apa yang tidak mungkin, apa yang kecil, apa yang kurang, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, setelah Yesus mengucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menyuruh murid-murid untuk membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara-saudara, ini sebuah hal yang mungkin sederhana, tapi menarik untuk kita renungkan, bahwa Yesus mau memakai kita untuk dapat membagikan berkat pemeliharaannya bagi saudara-saudara kita. Tuhan mau pakai pikiran kita, Tuhan mau pakai tangan kita, Tuhan mau pakai kaki kita, Tuhan mau pakai seluruh kehidupan kita untuk kita persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri dan meyakini akan berbagai potensi, akan berbagai talenta yang Tuhan anugerahkan pada kami. Sehingga dengan apa yang ada pada kami, itu dapat kami syukuri, dapat kami persembahkan untuk maksud dan rencana, untuk menjadi berkat bagi kehidupan bersesama, dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami lebih jauh dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga dan persekutuan. Segala harapan dan kerinduan kami, bahkan pergumulan kami, kelemahan dan sakit kami
Tuhan Yesus, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami untuk dapat mensyukuri segala apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Mampukan kami tidak hanya memberi oleh karena kelebihan-kelebihan kami, tapi juga justru memberi dari segala keterbatasan dan kekurangan kami. Dan meyakini Tuhan Engkau pemelihara hidup dan kehidupan kami, dan sumber berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan saat ini, dan berkati kami dalam melalui hari ini. Tuntun dan lindungi kami. Berkati kami dan lindungi kami dalam menghadapi pergumulan bersama akan COVID-19 ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan dunia ini dari COVID-19. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dari destinasi wisata Nangro Aceh Darussalam, Taman Mini Indonesia. Kami mengucapkan tetap semangat, salam sehat, shalom, Tuhan memberkati. Kure semangat.